Bonpring merupakan ekowisata yang terletak di Kabupaten Malang. Uniknya, di sana terdapat PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Tahapan produksi listrik PLTMH Bonpring dimulai dari bak penampungan berukuran 2 kali 2,5 meter. Dari situ, air akan melewati penyaring dan disalurkan ke dalam pipa berukuran 400 mm untuk menggerakkan generator listrik. Menurut hasil wawancara dengan pihak PLTMH Bonpring, ternyata masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya seperti daun-daun kecil yang ikut tersaring pada penyaring sehingga memicu seringnya kerusakan turbin. Lalu masalah yang lainnya adalah PLTMH ini baru bisa memproduksi 2.000 kWh per minggu yang targetnya sebesar 12.000 kWh per minggu. Ternyata masalah yang dialami cukup serius ya. Jangan panik, karena kami B3 Ekologi Group memiliki sebuah solusi. Inovasi yang kami usung mengangkat konsep industrial ekologi dengan mengadopsi keilmuan teknik dan sistem industri berupa standar operating procedure atau SOP dan beberapa konsep fisika seperti tekanan hidrostatis yang dapat dikembangkan pada PLTMH Bonpring, sehingga dapat mengoptimalkan output menjadi 6 kali lipat lebih besar. Dalam hal ini, kelompok kami mengajukan inovasi berupa 1. Penambahan 1 unit turbin PLTMH, 2. Pelebaran dan peninggian luas penampang, 3. Pemberlakuan SOP maintenance, dan yang keempat, penambahan filter penyaring turbin. Inovasi yang pertama ialah penambahan turbin celup propeller. Dikarenakan pada tempat wisata Bonpring memiliki ketinggian antara turbin dengan aliran air yaitu sebesar 3 meter. Bisa membangkitkan listrik hingga 10 kW dan juga karena masih terdapat ruang kosong pada tempat penyimpanan turbin PLTMH sehingga masih dapat dilakukan penambahan turbin. Inovasi yang kedua ialah pemasangan filter saringan dengan menambahkan beberapa layer penyaringan agar sampah yang tersaring tidak tertumpuk di satu tempat. Saringan yang digunakan yaitu jaring yang memanjang sehingga tidak menghambat arus air bergerak. Penggunaan jaring juga berbeda-beda setiap jenis penyaringan sehingga tidak ada daun atau sampah yang memasuki pipa untuk masuk ke dalam generator. Dan inovasi yang ketiga ialah penambahan luas penampang air berdasarkan prinsip tekanan hidrostatis, di mana semakin besar tekanan air, maka semakin besar pula gaya dorong air tersebut yang membuat kecepatan air semakin bertambah. Pertambahan kecepatan tersebut akan meningkatkan output listrik karena perputaran turbin yang semakin cepat. Selain itu, dilakukan perpindahan posisi dengan menurunkan ketinggian turbin dan menaikkan ketinggian penampang. Hal ini membuat energi potensial fluida menjadi lebih besar sehingga menghasilkan gaya dorong yang lebih kuat. Pada proyek kali ini, kami kelompok B3 dan BUMDes Kertoharjo berperan sebagai project developer, di mana memiliki tugas untuk melaksanakan dan mengawasi operasi harian hingga proyek berjalan dengan baik dan menghasilkan listrik sesuai dengan target. Mengapa BUMDes Kertoharjo? Karena BUMDes Kertoharjo sudah menghasilkan listrik sebesar 2.000 kWh per minggu pada PLTMH Bonpring, sehingga dirasa akan lebih mudah melakukan optimisasi apabila bekerja sama dengan project developer sebelumnya. Untuk mensukseskan proyek ini, selain menjadi pihak ekowisata dan PLTMH, Bonpring juga berperan sebagai penyedia dana yang berasal dari penjualan tiket masuk ekowisata. Estimasi dimulai proyek ini yaitu tahun 2020 saat kami B3 menjadi fresh graduate. Dibutuhkan sekitar 9 bulan untuk bekal waktu yang dibutuhkan dalam mengoperasikan proyek ini setelah PIN disetujui seperti kesiapan keuangan, hukum, dan konstruksi. Sehingga proyek ini beroperasi pada tahun 2023. Untuk mengetahui estimate of greenhouse gas, digunakan perhitungan carbon footprint dengan electricity sebesar 2000 kW per minggu atau 104.000 kW per tahun dengan faktor 0,76 kg CO2 ekuivalen per kWh dan didapatkan sebesar 79,14 ton CO2 ekuivalen. Baseline scanner yang dialami berupa rendahnya efisiensi PLTMH dan tingkat reliabilitas sehingga sering rusak. Hal ini mendorong adanya penelitian mengenai optimasi output dari PLTMH Ekowisata Bonpring Andeman sehingga dapat lebih optimal dan tidak mudah rusak. Walaupun inovasi ini berskala mikro, namun satu langkah kecil dapat memberikan manfaat bagi dunia yang lebih baik.
Dengan inovasi optimalisasi PLTMH Bonpring, kita dapat mereduksi sequestered karbon dioksida sebesar 79,14 ton dalam 1 tahun. Hal ini dikarenakan berkurangnya penggunaan batu bara atau energi fosil sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Pada inovasi ini, kita secara tidak langsung dapat mengamalkan dan mengimplementasikan Kyoto Protocol dalam upaya mengurangi gas rumah kaca di dunia. Lalu apa sih impact dalam segi sosial yang akan terjadi jika proyek ini dilaksanakan? Berikut penjelasannya. Masyarakat Desa Sanankerto mendapat manfaat dari optimasi PLTMH Ekowisata Bonpring, yaitu penggunaan subsidi listrik yang dihasilkan oleh PLTMH itu sendiri, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, dengan pengoptimalan PLTMH tersebut, masyarakat juga mendapatkan benefit penurunan emisi CO2 di lingkungan sekitar. Nah, karena salah satu solusi yang kami usulkan dari permasalahan adalah pembuatan SOP maintenance, berikut merupakan SOP maintenance yang kami usulkan. 1. SOP Departemen Penyaringan. Proses yang diamati adalah pembersihan dan pemantauan penyaring PLTMH dengan durasi waktu 10-15 menit sekali dalam seminggu. Tujuannya adalah lancarnya proses penyaringan sehingga turbin berjalan dengan baik dan air-air yang tersaring sudah bebas dari dedaunan. Lalu prosedur terdiri dari 1. Prosedur pembersihan, dan yang kedua adalah prosedur pemantauan. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah sarung tangan dan wadah atau kresek. 2. SOP Departemen Turbin. Proses yang dilaksanakan adalah maintenance turbin PLTMH dengan estimasi waktu 90-120 menit. Tujuannya adalah turbin PLTMH tetap layak dan dalam kondisi yang prima. Prosedur yang dilaksanakan adalah 1. Mengecek kondisi turbin, yang kedua, melakukan kalkulasi kondisi existing, yang ketiga, melakukan penggantian spare part bila ada, dan yang terakhir adalah melakukan kalkulasi predictive maintenance. Alat-alat yang dibutuhkan adalah perkakas, sarung tangan, manual book, dan buku catatan. 3. SOP Departemen Penampung. Proses yang diamati adalah maintenance tempat penampung, dengan estimasi waktu adalah 15 menit. Tujuannya adalah untuk menjaga aliran air tetap lancar dan tidak terjadi kebocoran pada dinding penampung. Prosedur yang dilakukan adalah 1. Melakukan pengecekan dinding penampung. 2. Jika terjadi kebocoran akan dilakukan penambalan. Dan yang ketiga adalah melakukan pengecekan aliran air pada penampung. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah air. Dari beberapa impact yang telah dijelaskan, harapannya proyek ini dapat mengoptimalisasikan kapasitas pembangkit listrik sebesar 624.000 kWh per tahun. Namun, untuk itu, biaya yang dibutuhkan adalah development cost sebesar 30 juta rupiah, install cost sebesar 38.125.000, other cost sebesar 19.200.000 rupiah. Jadi, total biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah 87.325.000 rupiah. Pada perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai NPV sebesar 119.695.000 sekian rupiah, yang berarti proyek ini layak untuk dilanjutkan. Selain itu, nilai IRR sebesar 5%, yang berarti proyek ini dapat menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Nilai payback period sebesar 17,3, yang berarti modal yang dikeluarkan akan kembali selama sekitar 1 tahun 5 bulan. Nilai ROI sebesar 27,32%, yang berarti keuntungan yang diambil dari proyek ini sebesar 27,32% dari modal. Nah, itu dia pemaparan dari proyek optimasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro di lingkungan ekowisata Bonpring. Kami kelompok B3 Ekologi Industri, Green Revolution to Best Solution. Thank you.